Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hersanto Fajri di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dan kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen pada UI design. Nah, apa itu elemen-elemen UI design? Ya, intinya elemen itu adalah bagian penting untuk membangun aplikasi atau situs web, ya, di mana elemen-elemen tadi itu menjadi perantara antara si sistem, fungsi, dan manusia sebagai usernya itu sendiri, gitu. Nah, dengan elemen-elemen itulah yang di dalam user interface itu si user itu atau manusia itu berinteraksi menyelesaikan tugas-tugasnya atau task, ya, di dalam konteks ke-IMK-an atau dalam konteks ke-UI-an, gitu. Langsung saja kita masuk ke materi, ke poin-poin pertamanya, ya. Sebenarnya ada beberapa banyak sih, ya. Di sini ada tombol, button, scroll bar menu, checklist button, check button, ada radio button, dan seterusnya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke elemen pertama, ya. Nah, ini yang bernama akordeon, ya. Akordeon, rekan-rekan semua, biasanya itu yang sering kita sebut atau saat ini tuh lebih dikenal dengan fungsinya itu mengekspand atau mengkolaps, gitu, ya. Kalau kita tap dia di sini maka dia expand ke bawah, ya. Lalu kalau kita tap lagi maka dia collapse, nutup lagi istilahnya, gitu, ya. Apa fungsinya? Ya, ini sebenarnya buat menghemat space, gitu, ya, menghemat ruangan pada media di dalam UI yang teman-teman buat, ya, rekan-rekan semua buat. Ya, kalau di website kalau lahannya sedikit maka pakailah akordeon di saat pilihannya banyak, dan nanti saat kita tidak butuh untuk bisa untuk melihat atau memilihnya maka kita collapse-kan lagi si button tersebut, ya. Itu yang pertama, akordeon. Yang berikutnya adalah breadcrumb, ya. Ini sebenarnya kalau kita bilang bahasa sekarangnya tuh lebih ke ya navigasi aja sih, gitu, ya. Jadi biar ada jejaknya, gitu, ya. Sekarang Anda lagi di halaman mana, kurang lebih seperti ini, ya, bentukannya. Itu disebutnya istilahnya breadcrumb di dalam sistem atau web, ya, gitu. Yang berikutnya button, ya. Button ini sebenarnya ya ini semua kita sudah tahu, ya, yaitu fungsi, ya, button, tombol, ya. Biasanya actionnya itu apa namanya bisa membuat Anda lari ke fungsi atau halaman berikutnya, gitu. Nah, sebenarnya dalam contoh ini udah sederhana aja. Isunya di contoh yang terlampir di sini, ya. Ini sudah ada 3 kasta button, rekan-rekan semua, ya. Yang pertama ada button yang full color, ya. Ada button yang berwarna tapi dia nggak ada isinya, dan ada button yang dia tulisan doang tapi dia button juga fungsinya sama, gitu, ya. Nah, ini merupakan kasta yang ada di dalam user interface, gitu, ya. Maksudnya apa? Ya, secara psikologinya, ya, bahwa button yang full color, ya, itu akan lebih cepat di-attract oleh mata, gitu, ya, akan cepat dilihat oleh mata, sehingga ini mendorong orang itu untuk cenderung memilih yang full color. Dia secara alam bawah sadarnya dia dipaksa seolah-olah secara psikologi untuk memilih button yang full color dan solid bentuknya dibandingkan dengan yang tulisannya saja berwarna atau yang kasta terendahnya adalah tulisan aja, gitu, ya, tapi dia sama-sama fungsinya sebagai button, gitu, ya. Yang berikutnya adalah cards, ya. Card, ya, ini sebenarnya salah satu elemen yang paling banyak digunakan, gitu, ya, di dalam UI design, ya. Apalagi kalau kaitannya seperti di e-commerce, ya. Kalau Anda punya website jual beli, apakah baik itu dagangan, produk ataupun service, ya, itu card itu menjadi tools atau menjadi elemen penting di dalam UI itu sendiri, ya. Karena dengan card itu Anda nggak cuman nampilin tulisan aja, ya, pilihan yang berupa tulisan, tapi juga Anda menampilkan pilihan-pilihan yang berupa gambar dan tulisan, gitu, ya. Itu seperti contohnya ini, ya, gitu, ya. Ini dalam konteks penggunaan untuk pariwisata, aplikasi atau sistem atau website untuk pariwisata, ya. Dan dia bisa slider, gitu, bisa di slide, gitu. Carousel, ya, carousel juga sama kurang lebihnya, ya. Itu mirip kayak card, ya. Cuma dia konten porsi image-nya itu lebih besar, lebih dominan daripada card itu sendiri, karena card biasanya memang harus dibarengi dengan tulisan. Tapi kalau carousel sendiri gambar cenderung dominan, mungkin di atas 50% atau bahkan 90% tulisannya sedikit, dan tulisannya itu di dalamnya si gambar. Berbeda dengan cards, ya, seperti itu, ya. Sama sifatnya bisa slider, digeser, ya, ke untuk jika pilihan cards itu, jika pilihan carouselnya itu banyak, ya.
Seperti itu. Yang berikutnya ada checkbox ya. Checkbox ini biasanya untuk mengaktif atau memilih mana yang mau kita pilih gitu ya, gitu. Ya contohnya seperti di gambar di depan ini ya, gitu. Biasanya kita menandai mana aja yang mau, biasanya di formulir database gitu ya, mana aja yang mau kita punya datanya, seperti itu, mana aja yang tidak ada datanya, itu bisa kita cek di situ ya, tinggal dicentang seperti itu ya. Yang berikutnya drop down ya. Kita semua sudah tahu drop down itu ya, tadi kalau kita klik sini maka dia drop down, dan juga drop down ya, dia drop jatuh ke bawah gitu ya. Jadi biasanya kalau pilihannya banyak gitu ya, kita bisa bikin menu atau bikin fungsi dengan menu drop down gitu ya. Itu tapi dengan catatan kalau drop down itu harus diklik dulu. Sebenarnya agak mirip tadi dengan dengan si carousel. Dengan si akordeon ya. Itu hanya drop down tinggal klik Anda langsung muncul di bawahnya gitu ya pilihannya. Yang berikutnya adalah form ya. Form itu ya tadi form kita semua tahu, form itu formulir gitu ya. Biasanya membantu user memasukkan informasi terkait ya yang dibutuhkan ke dalam sistem dan juga segera mengirimkannya. Kurang lebih seperti ini ya, ini elemen UI yang dalam bentuk form ya. Yang berikutnya icon ya. Icon ini unik sekali ya gitu, karena icon itu alat visual pertama untuk membantu user ya di dalam membahasakan fungsinya, sifatnya dia menguatkan si menu atau button yang ada di sana gitu ya. Kalau dia button ya, intinya icon itu menguatkan judul halaman, button atau fungsi lainnya dikuatkan dengan gambar melalui icon gitu ya. Dan juga icon membantu kita memiliki intuisi dari atas apa button atau fungsi atau halaman yang kita akses gitu ya dengan adanya icon. Yang berikutnya input field teman-teman semua ya, kita sudah tahu semua input field ya, ada halaman kosong yang harus kita isikan seperti isi username, isi password ya. Maka itu yang kita hadirkan di dalam desain UI kita ya. Gitu. Oke, nah ini ada juga yang namanya loader ya. Jadi dengan adanya loader ya kita ngasih tahu bahwa sistem sedang berproses, seperti itu kurang lebihnya ya. Gitu. Oke, ada juga modal ya. Modal itu bahasa gampang apa ya? Seperti window kecil lah gitu ya, tanpa pindah halaman ya. Jadi Anda tetap berada di halaman itu, atau bahasa lainnya kita sering sebut dengan pop up gitu ya. Itu namanya modal ya. Gitu. Jadi jika ada action tertentu ya, ada aksi tertentu, nah itu dikonfirmasinya bisa lewat dengan menggunakan modal tanpa memindahkan halaman. Yang berikutnya pagination ya, kita semua juga sudah tahu ya bahwa ini daripada orang-orang harus scroll semua terus ke bawah kepanjangan, maka gunakan paging itu jauh lebih baik ya. Dan ini bagian dari elemen UI gitu ya. Ada juga picker ya, kalau kita pilihan memilih tanggal biasanya, contoh kasusnya dalam konteks ini itu namanya picker. Dan juga ada progress bar ya, progress bar seperti status pembayaran ya, ini dari 1, 2, 3 gitu ya, itu progress bar ya. Gitu. Bisa juga progress bar juga dapat diartikan kayak halaman loading yang sudah berapa persen, itu juga masuk bagian daripada progress bar ya. Ada radio button. Kalau radio button ini biasanya satu pilihan, nggak bisa dua pilihan ya. Jika kita milih salah satu maka pilihan lain semuanya cancel gitu ya. Ya, sidebar, menu yang di samping-samping biasanya baik ada left bar, ada right bar, itu biasanya untuk toolbar yang disederhanakan, bisa di expand dan juga bisa di collapse ya. Gitu. Ada slider control, ya biasanya kalau kita milih rating ya, tinggal di slide ya. Gitu. Dan juga ada tab bar di bawahnya biasanya ya, seperti ini. Dan juga tooltip, ya tooltip kita semua tahu kursor diarahkan kemana maka muncullah informasi tambahan di objek yang kita fokuskan dengan kursor ya. Dan terakhir toggle ya. Toggle ini ya bahwa dia seperti tombol aktif atau tidaknya gitu ya. Dan ini biasanya sifatnya bisa multiple ya. Kita bisa mengaktifkan lebih daripada satu pilihan, berbeda dengan radio button hanya satu pilihan saja yang kita bisa gunakan. Tapi kalau toggle ini ada hal-hal yang kita bisa aktifkan lebih daripada satu, dan juga kita bisa mematikan lebih daripada satu. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya itulah elemen-elemen UI yang pasti kita semua sudah pernah menyaksikan, sudah pernah mengalami, sudah pernah berinteraksi dengannya. Dan semoga nanti di perkuliahan ini kita bukan cuma bisa pakai, tapi kita bisa bikin. Itu saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.